PDIP memberikan syarat kepada Anies Baswedan apabila ingin diusung dari PDIP, tentu saja Anies Baswedan harus menjadi kader PDIP terlebih dahulu. Tapi ada nama juga Pak Anies Baswedan yang kemudian masih menjadi pemain bebas begitu. Nah, itu sangat, yang namanya politik ya, politik itu bicara kemungkinan. Ya, Artinya memang masih ada kemungkinan untuk mencalon Pak Anies Baswedan. saja kenapa tidak? Sepanjang komitmen dengan PD Perjuangan ini satu saja syaratnya, NKRI harga mati. Oke. Kan itu. Hanya itu syaratnya. Ya, syaratnya NKRI harga mati. Kalau kemudian beredar bahwa ada, Pancasila, Undang Dasar 45, Negara Kesatuan, itulah komitmen PD Perjuangan. apakah harus menjadi kader PDI Perjuangan untuk dicalonkan nanti di Pilgub Jakarta? Ya, itu nanti kita melihat. Yang kita harapkan memang harus menjadi kader partai, karena kita pengalaman yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak dikaderkan, kan itu. Jadi jangan menjadi keledai. Keledai saja tidak mau jatuh ke lubang yang sama, apalagi manusia, jangan jadi keledai. Kemarin saya bilang Anda begitu. Iya, betul. Memang terkait dengan loyalitas itu menjadi salah satu syarat utama. Salah satunya caranya untuk menjadi kader PDI Perjuangan. Loyalitas untuk PDI Perjuangan, loyalitas untuk rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, dan loyalitas bagi bangsa dan negara, itu yang penting. PDI Perjuangan itu hanya sarana. Tujuan nasional kita adalah rakyat, bangsa, dan negara. Kalau kemudian komunikasi yang dijalankan dengan Pak Anies Baswedan terkait dengan pencalonan ini, apakah kemudian komunikasi masih intens terkait salah satunya syarat yang tadi disampaikan? Kalau misalnya mau dicalonkan ya mungkin jadi kader PDI Perjuangan. Saya tidak dalam tim urusan itu ya. Itulah Komarudin Watubun yang mengatakan bahwa kepada Anies Baswedan apabila ingin maju di Pilkada Jakarta, apabila ingin diusung oleh PDIP, tentu saja harus menjadi kader PDIP. Sementara Anies Baswedan gerak cepat dan mengadakan komunikasi dengan PDIP, dan ini adalah pengakuan dari Deddy Sitorus bahwa teman-teman PDIP sudah ada komunikasi dengan Anies Baswedan. Dengan Pak Anies, ya teman-teman banyak berkomunikasi. Pak Anies bahkan yang menginisiasi komunikasi, juga dengan yang lain. Kan kalian jangan berpikir bahwa pilihannya di Jakarta hanya ada Anies dan yang lain kan? Kalau Pak Ganjar gimana? Kenapa? Pak Ganjar. Kenapa gak mungkin saya atau Anies? Ya ada kemungkinan. Jadi jangan terlalu berfokus pada itu. Kalau Pak Ahok bisa ya? Semua kemungkinan ada. Itulah Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa ada inisiasi dari Anies Baswedan terkait dari komunikasi dengan PDIP. Dan Deddy Sitorus juga mengatakan bahwa berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah keluarga, namun demikian sekarang sudah berada di jalur yang benar. Syukur hari ini dapat kado dari Mahkamah Konstitusi. Setelah dulu dibajak menjadi mahkamah keluarga, hari ini kembali pada kewarasan. Ya, jadi kalau dulu kita dihianati secara konstitusional, sekarang kayaknya MK mengembalikan marwah lembaga itu, sehingga menghasilkan putusan yang menurut kita sangat penting. Kenapa? Karena ada tendensi supaya pilkada itu sebanyak-banyaknya kota kosong. Ya, kedua, ada tendensi supaya dalam pilkada itu PDI Perjuangan tidak bisa bergerak atau mencalonkan diri dengan leluasa. Dan yang ketiga, kami melihat ini adalah kemenangan rakyat melawan oligarki parpol yang ingin membajak demokrasi dengan hanya menghadirkan satu calon di daerah. Ya, ini tentu. Ya, itulah Deddy Sitorus yang mengatakan bahwa setelah dulu Mahkamah Konstitusi dibajak oleh keluarga, kini kembali waras. Sementara Mahfud MD mengatakan bahwa KPU harus melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan ambang batas yang sudah direndahkan pada sekarang. Artinya setelah keputusan Mahkamah Konstitusi. Disesuaikanlah dengan prinsip keadilan. Karena pertama dulu saya bicara threshold untuk presiden. Lalu yang kedua saya bicara untuk pilkada itu kalau memang calon perseorangan itu boleh 6% misalnya ya, atau boleh 10%, maka partai politik dan gabungannya juga boleh dong 10%, karena dia lebih real. Sedangkan yang 10% perorangan ini terkadang tidak jelas juga, dia sudah milih parpol, masih jadi menyerahkan KTP-nya ke orang, kan jadi rancu. Oleh sebab itu menurut saya parpol itu disejajarkan dengan calon perorangan persyaratannya, dan ini yang dulu sudah pernah saya katakan
karena itu tidak akan pernah menciptakan keadilan. Oleh sebab itu, saya kira ini keputusan yang bagus dan KPU harus segera melaksanakan ini, dan ini terjadi di lebih dari 36 pilkada yang juga. Itulah Mahfud MD yang mengatakan bahwa KPU harus segera melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Tentang keputusan Mahkamah Konstitusi, lalu bagaimana tanggapan dari Partai Golkar? Ya, buat saya untuk kesekian kalinya putusan Mahkamah Konstitusi ini selalu menjadi kejutan, ya. Ini kan kita sisa tinggal kurang lebih seminggu lagi nih mulai pendaftaran. Tiba-tiba ada kebijakan baru dan kita sama-sama tahu putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding. Nah, tadi saya udah langsung koordinasi dengan Ketua KPU. Ketua KPU juga ada acara di sebelah, langsung pulang ke kantor, kumpul dengan kawan-kawannya, sesama komisioner, dan saya lagi nunggu putusan lengkapnya gitu. Nah, kalau kita lihat yang dari berita sekarang ini kan ada perubahan yang sangat mendasar, ya. Jadi dan hitungan hampir semua partai di setiap daerah nanti akan juga bisa kemungkinan untuk mencalonkan pasangannya sendiri gitu. Apalagi yang dihitung kan bukan dari jumlah penduduk tapi dari jumlah DPT. Nah, tentu ini akan akan merubah dari perspektif politik, pasti akan merubah konstelasi politik. Gitu. Tapi persoalannya apakah dalam 7 hari yang sisa ini akan baik atau tidak gitu, ya. Makanya nanti akan kita pelajari. Dan memang kami sudah jadwalkan hari Senin tanggal 26 besok itu akan ada RDP yang memang akan membahas soal 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu. Mungkin hari Sabtu kami akan konsinyering dulu. Nah, bahan ini nanti akan kami bahas di konsinyering di hari Sabtu. Itulah pernyataan Partai Golkar terkait daripada keputusan Mahkamah Konstitusi yang merendahkan batasan minimal untuk bisa mengajukan calon gubernur di seluruh Indonesia. Ya, PDIP lewat Eriko Sutarduga mengatakan itu adalah merupakan keputusan yang baik sekali dan memberikan kesempatan yang baik kepada PDIP. Kita dengarkan Eriko Sutarduga. Hari ini terbuka jalan. Tapi sekali lagi saya tidak mau mendahului, tentu kita harus mengkonfirmasi ini ke KPU maupun KPUD mengenai berita yang kita terima bersama bahwa dengan 7,5% ya. Kalau saya tidak 7,5 sampai 8,5% dari penduduk itu bisa mengajukan calonnya berdasarkan apa tadi yang disampaikan dari sosial media maupun dari media apa saja mengenai yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, ada barangkali yang lain, silakan. Jadi sehingga ini kalau memang terbuka peluang itu apakah sudah mulai dipikirkan dari sekarang apakah nanti akan menurunkan kader internal untuk maju ke Pilkada Jakarta atau mungkin mempertimbangkan nama Anies yang kemarin sempat masuk tapi digeser begitu oleh koalisi sebelumnya? Ini baru merasa bersyukur langsung dapat pertanyaan yang menohok. Ini baru bernapas lega tiba-tiba seperti langsung disekat apa ini. Begini, kami hari ini bahkan sebentar lagi pun saya akan menghadiri rapat DPP dalam membahas mengenai pilkada-pilkada. Karena memang jujur saja, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Terkadang sudah bersama-sama siap untuk maju, tiba-tiba ada yang menarik diri, ya saya tidak mau sebutkan secara mendetil. Jadi setiap hari ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Tapi pagi menjelang siang hari ini, rekan-rekan media dengan senyumnya, dengan kesabaran yang luar biasa, kita bisa merasakan bahwa ya itulah Eriko Sutarduga yang sangat berbahagia sekali atas keputusan Mahkamah Konstitusi dan memberikan kesempatan kepada PDIP untuk bisa mengusung calonnya sendiri, di mana karena diberikan batas yang rendah 7,5% atau ambang batasnya apabila ingin mengajukan calon pilkada sendiri.